nikmat yang Allah berikan hari-hari diambil, tapi Allah menyuruh aqimus sholat wa atuz zakah, dirikan olehmu sembahyang. Tapi kadang sembahyang, kadang kada. Padahal nikmat hari-hari bila kurang nikmat memamai burung sawit burung suwit burung tunai, giliran kada berduit memamai. Kemarin burung suwit burung tunai banyak berduit beranai sama aja juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang mulia, meneruskan daripada pengajian kita yang lalu berkata oleh Wahab bin Munabbih rahimahullahu ta'ala, maktubun fit Taurah, tertulis di dalam kitab At-Taurah, hadhil mawa'idus sab'atu wal ishruna, tertulis di dalam kitab Taurah. Bermula ini ada beberapa nasihat sebanyak 27 nasihat. Nasihat yang pertama, man tazawwada fid dunya li safaril akhirati bit taqwa, yaitu barang siapa yang membuat bekal selagi hidup di alam dunia, bekal untuk musafir yang jauh, musafir menuju alam akhirat. Musafir yang paling jauh adalah musafir menuju ke alam akhirat. Sejauh apapun kita pergi di dunia, ada harapan kembali ke rumah. Tapi kalau pergi untuk menuju akhirat, tidak mungkin lagi bisa kembali ke rumahnya seperti biasanya. Maka perjalanan yang sangat jauh, yang memerlukan bekal yang cukup, adalah musafir menuju ke akhirat. Bekalnya fit taqwa, dengan bertakwa kepada Allah. Takwa di sini ialah ijtinabu kulli ma yukhafu minhu dararun fid. Yang dimaksud takwa di sini ialah menjauhi tiap-tiap barang yang dikhawatirkan daripadanya itu barang, oleh kemalaratan, oleh kemudaratan, oleh kesengsaraan dipandang dari segi agama. Maka apa yang memudaratkan menurut pandangan agama, maka dijauhi, ditinggalkan. Ini menurut pandangan agama mudaratnya besar.
lalu ditinggalkannya, sehingga sampai nanti menghadap Allah tidak ada lagi membawa kesalahan, baik terhadap Allah atau terhadap sesamanya. Apalagi mudarat dari segi agama yang ada kaitannya kepada kita sesama manusia. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna aksaranna junuban yaumal qiyamati aksaruhum kalaman fima la yakni. Kebanyakan nanti hamba Allah yang disiksa pada hari kiamat karena kebanyakan cakap yang tidak ada faedahnya untuk dunia, apalagi untuk akhirat. Sehingga dengan cakap kita yang tidak ada manfaat bisa kadang membuat orang lain sakit hati. Apapun alasannya, kalau membuat orang lain sakit hati dan itu tidak penting kita bercakap, maka itu nanti kalau dia tidak memaafkan, berurusan nanti di akhirat sana. Boleh kita banyak bicara untuk membuat kemaslahatan, tidak apa-apa. Tapi kalau cakap yang tidak ada faedahnya, seperti menghibah orang, memandang orang dengan pandangan rendah, sehingga keluar dari mulutnya bercakap yang tidak layak, yang tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka inilah yang banyak terhormati karena sempat meminta maaf. Satu, karena jaraknya jauh dan tidak mungkin bertemuan. Yang kedua, karena kita merasa benar dan gengsi minta maaf, lalu terbawa kepada alam akhirat. Kalau dia senantiasa bertakwa di alam dunia, sora yaumal qiyamah habibullah, maka menjadi dia nanti pada hari kiamat, yaitu jadi kekasih Allah. Kalau menghadapi haru-hara hari kiamat, kita diistimewakan oleh Allah menjadi kekasihnya, maka aman. Kalau sudah Allah sayang kepada kita, aman hidupnya. Maka itu kita berusaha hari ke hari meningkatkan takwa kepada Allah. Kalau di dalam keterangan lain, takwa itu katanya beramal ikhlas takwa. Orang beramal ikhlas itu, itulah orang takwa. Orang takwa itulah orang beriman. Jadi tanda orang beriman bertakwa beramal ikhlas. Guru kami mengumpamakan orang beramal ikhlas itu kayak orang berhira. Orang buang air besar itu ada 3 macam kelebihannya. Pertama, kalau sampai waktu mau buang air besar, anak berhira dia tidak pernah menunda-nunda. Sekalipun datang perut sakit tengah malam jam 1 malam, hari hujan gerimis, sebelah kampung musim hantu pocong. Nah, laku pagi pulang jam 1 di rumah sorangan, pulang orang pulangkan berataan. Hingga anak berhira tetap bangun. Ada mungkin kita bertahan. Sudahlah, besok pagi je lah buang air besar. Coba cerai, kalau perut sakit menunggu besok pagi, bisa kuning taruh. Dua lah kalau ada hijau, tergantung apa yang dimakan. Orang berhira itu kada pernah menunda dan tidak pernah bosan berhira. Orang beramal ikhlas itu dia kalau ada kesempatan berbuat baik, dia tidak menunda-nunda dan dia tidak pernah bosan di dalam melakukan amal ibadah. Ada yang kita mendengar orang bosan berhira, malah dicari-cari 3 hari dan berhira makan obat.
kemana-mana cari obat sampai bertimbang supaya terbihira. Santri kami kemarin 4 hari dan mobilnya ke rumah sakit dari kos 4 hari 4 malam. Itu biayanya kemarin hampir 4 juta. Dulu lama sudah. Alhamdulillah mau bihira. Saking ada pusat yang ada bihira bisa. Ada satu lagi santri kami di samping ada bihira Pak Antotnya ada bau. Saya bilang cepatlah bawa ke rumah sakit periksa. Alhamdulillah dikasih obat di pokok-pokok perutnya. Nah, kekantor dia. Saya tanya berapa bayarnya, 75.000 bayar ke kantor. Cuman saya tanya berapa kali kau ke kantor? Sekali. Cuman Ustaz katanya, ya kau kalau 2 kali bisa 150 bayarnya. Nah, saking tidak usahanya kita tahan keluar duit, kita obat asal mau bihira. Siapa yang ada tak bihira? Jadi bisa kita menahan bihira. Artinya orang bertakwa itu, orang beramal ikhlas tidak bisa menahan. Kalau ada kesempatan nak beramal tuh, kalau belum beramal gelisah. Kalau belum sembahyang tuh gelisah perasaan. Tapi kalau sudah habis sembahyang, habis beribadah, lapang perasaan. Tapi kalau belum lagi selesai beribadah, gelisah. Seperti orang bihira, kalau dia sakit perutnya gelisah. Maka antri ini 9 orang lagi baru sampai 9 awal di Makkah begitu, di Arafah, di Musdalifah, di Mina. Saya berhitung antrinya ke WC itu 9 orang. Maka aku ke 9 orang baru sakitnya sudah bisa berdiri duluan. Saking orang pinginnya ke WC itu gelisah. Tinggal berdua lagi sampai giliran kita aku gelisahnya. Begitu tutup pas di depan pintu WC kita mulai senang dah. Begitu tutup dibuka WC itu keluar dan di dalam masuk kita, masya Allah nikmatnya. Itulah orang bapak ikhlas. Menunggu waktu ke waktu gelisah. Ya Allah lambatnya baik masuk waktu subuh gelisah malam terawih guring. Ambil air wudhu, sembahyang tahajud, gelisah ada amal, ambil Al-Quran, baca Al-Quran, gelisah kadang ngatik tasbih, ambil tasbih, baca zikir, baca tasbih, baca tahmid, azan subuh, gelisah, hendak benar makas ke masjid. Itulah orang beramal ikhlas. Kalau pada beramal gelisah, orang bihira itu kalau belum bihira ini tak gelisah. Begitulah orang beramal ikhlas. Tidak pernah bosan dan selalu gelisah kalau belum beramal. Yang kedua, orang bihira itu kelebihannya dia tidak pernah menyesal. Nah, orang bihira tidak pernah menyesal. Walaupun tadi malam makan durian, makan durian manis langka, makan rambutan bijai, makan nasi beras suluk, lauknya udang galah pulang, minum teh susu pulang, rokok Haji Samso, semuanya so ujungnya. Kalinya sakit parut dan bihira ada pernah menyesal. Ya Allah sayangnya ada bihira saja. Malah alhamdulillahilladzi azhaba anni al-adza wa afani. Malah senang dia dapat apa bihira tadi. Begitulah orang beramal ikhlas. Dia kalau beramal berbuat baik senang hatinya. Ada pernah menyesal. Kalau kita ini berbuat baik menyesal, berarti ikhlas dipertanyakan. Kita membantu orang, lalu orang yang dibantu ini tidak diingat lagi dengan kita, menyesal, berarti kita membantu tidak ikhlas. Maka kita bekerja, beramal, menolong yang penuh ikhlas, jangan pernah menyesal. Orang beramal ikhlas tidak pernah menyesal berbuat baik, sekalipun balasannya tidak seimbang dengan perjuangannya. Yang ketiga, orang beramal ikhlas seperti orang bihira. Orang bihira itu tidak pernah menghitung-hitung. Kita nih ada tidak pernah menghitung bihira ke WC selama seminggu nih. Dan
Ya pernah kita menghitung berapa kali kita masuk ke WC, jadi orang beramal ikhlas karena menghitung-hitung kebaikan. Kalau tidak aku kemarin tuh memperjuangkan masjid tuh terbengkalai lah. Cuman aku kemarin yang cuma hitung namanya. Sudah disedekahkan hitung juga. Wakaf ya, tanah diwakafkan deh masih hitung. Tuh kalau tidak aku yang mewakaf tanah tuh kemarin, jadi harapan bangun masjid tuh. Jadi harapan bangun madrasah itu namanya beramal menghitung-hitung habis pahalanya. Orang ikhlas tidak ada menghitung-hitung itu. Nah, maka itu kalau kita beramal dengan ikhlas, habibullah, nanti kita disayangi Allah pada hari kiamat satu. Yang kedua, mantarakal ghadab sora fi jiwarillah. Barang siapa meninggalkan marah, kita jangan marah. Sora fi jiwarillah, maka menjadi nanti dia yaitu di sisi Allah nanti pada hari kiamat. Maka itu kata Nabi, man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu azabahu. Siapa yang dapat menahan marahnya, maka menahan Allah daripadanya azab untuknya. Jadi kalau ada orang buat marah dengan kita, tahan saja. Mungkin Allah nak mengampuni kesalahan kita. Karena kita ini wajar Allah marah, wajar Allah murka karena banyak kesalahan, amal sedikit. Lalu begitu orang buat salah dengan kita, nah dapatnya kita menahan. Kalau dapat menahan, Allah tahan azab kepadanya. Nah, kita kadang-kadang orang salah dengan kita baru sekali, ada mau memaafkan. Bila yaumul qiyamah ada memaafkan. Saya pernah mendamaikan orang, ada dapat maaf, padahal masalah sedikit saja. Saya mewakili, sudah kita berdamai saja, maafkan. Apa jawabnya? Aku katanya bila yaumul qiyamah ada memaafkan. Sampai kiamat ada memaafkan, saking marahnya tuh. Makanya kita kalau ada orang buat salah dengan kita pandang orang itu sekali buat salah dengan kita berapa banyak sudah berbuat salah kepada Allah, tapi Allah tahan murkanya untuk kita. Maka itu bila ada hamba Allah buat marah kita, ditahan. Mungkin Allah menghendaki agar kita ini dosa diampuni Allah. Satu, mungkin Allah menghendaki agar kita menyadari bagaimana orang buat marah dengan engkau. Apalagi kita membuat marah Allah. Sembahyang jarang digawi, sembahyang belang kambingan, ada yang belang harimau di jarangan sembahyang. Kan Allah marah tuh. Kenapa? Karena kita tidak sembahyang, tapi ditahan Allah azab. Sihat aja, sihat, makan nyaman, berduit aja, berduit pada orang penyembahyang. Nah, nggak ada sembahyang tuh berduit aja juga. Nah, Allah tidak murka, Allah tahan murkanya. Nah, masa kita orang buat salah dengan kita tidak maafkan. Ya kita buat baik dengan orang itu. Sekarangnya dia tidak membalas jasa dengan kita, malah kita pula difitnahnya. Dialah kenapa kita pun banyaknya nikmat yang Allah beri, yang tidak kita minta diberi Allah. Tangan dua, kapan kita minta? Sudah diberi Allah. Kaki dua, kapan kita minta? Nah, kalau kita nih ada berkaki, payah berjalan, tetamu yang sambung, bagaimana lari? Kaki dada. Nah, jadi kita nikmat sudah tuh, banyak nikmat yang Allah beri, tapi disuruh sembahyang 5 kali jasa semalam tidak kuat, tidak dilakukan. Padahal nikmat yang Allah berikan hari-hari diambil. Tapi Allah menyuruh aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan oleh sembahyang. Tapi kadang sembahyang kadang tidak, padahal
nikmat hari-hari. Bila kurang nikmat, bermain, burung sawit, burung suwit, burung kunai, giliran kada berduit, bermain. Kemarin burung suwit, burung kunai, banyak berduit, beranai, sama aja juga. Makanya kita ingat Allah, ya ingat banyak nikmat yang Allah beri, kita tidak syukuri belum. Nah kita orang baru sekali, jadi kita nolong itu pun ya anugerah Allah yang kita berikan itu. Lalu orang tidak membalas, ada usah kita marah. Kalau kita dapat menahan marah, maka Allah tahan azab untuknya. Tapi berat, menahan marah ini berat. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ausini, beri wasiat olehmu ya Rasulullah kepadaku. Kata Nabi, la tardab, jangan marah, jangan kemarahan. Minta lagi, Nabi tetap la tardab, jangan kemarahan. Minta lagi, cukup 3 kali, Nabi tetap la tardab, iya kawal badan. Takutilah olehmu, kata Nabi, akan sifat marah, karena marah ini bisa menghilangkan kebaikan. Marah itu bagaikan singa yang siap menerkam mangsanya. Maka bila marah, hati-hati. Bila kita marah dalam keadaan tidak berwudu, berwudulah, dia marahnya hilang. Kalau sudah berwudu masih marah, mandi masih marah, berendam, menggigil jagung masih marah, nasib dah. Memang dari pabrik ini pemarahan dah, dan bisa dihilang lagi kita. Cara yang kedua katanya kalau kita marah sedang berdiri, bawa berduduk masih marah, bawa berbaring masih marah, bawa guring masih marah, gaul. Artinya Pak, marah jangan diturutkan, karena marah itu sangat membahayakan. Makanya orang-orang hebat itu tidak pemarah, tapi pemurah. Kemudian wasalisuk, dan yang ketiga masyarakat hubbal aisi, yaitu barang siapa yang meninggalkan ia akan kesenangan hidup, dia meninggalkan kesenangan hidup di dunia, di dalam dunia, di Allah yuhibbal tamattu'a fiha, dengan bahwa tidak bersenang-senang ia, tidak suka bersenang-senang ia di dalam dunia ini. Yang ada suka bergembira, maka ada orang hebat, dia bilang aku tidak mau tersenyum hidup di dunia, kecuali kata beliau, aku melihat tempatku di akhirat surga, baru tersenyum. Kata guru kami, alhamdulillah, begitu beliau meninggal dunia tersenyum. Sampai sudah meninggal, mulutnya masih tersenyum. Berarti Allah perlihatkan tempatnya istimewa di akhirat sana. Maka beliau tidak mau tersenyum ketika hidup di dunia. Kenapa? Dunia ini bukan penentuan. Penentuan selamat, proses apa tidak kita nanti kalau sudah ke akhirat. Di dunia ini tidak menjamin, belum. Makanya jangan kita mencintai hidup bersenang-senang di alam dunia, karena kita tidak tahu kesudahan kita bagaimana, di akhirat bagaimana bersenang-senang kita. Makanya di akhirat samsara, jauhkan bala. Maka itu jangan terlalu bersenang-senang. Bolehlah bergembira, tapi jangan berlebih-lebih. Tamattu namanya bersenang-senang. Kalau dapat menahan, sora yaumal qiyamati aminan ay saliman min azabillah, maka ia akan menjadi pada hari kiamat, yaitu aman, selamat daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia tidak bersenang-senang di dalam dunia, mengakibatkan lupa dengan akhirat. Yang keempat, mantarakal hasadah sara yaumal qiyamati mahmudan ala ru'usil khalaiki. Barang siapa yang meninggalkan ia akan dengki. Kita jangan dengki dengan orang.
Sara yaumal qiyamati mahmudan, maka menjadi ia nanti pada hari kiamat yaitu terpuji di hadapan beberapa makhluk. Maka apapun alasannya, serendah apapun kita, sekala apapun kita bersaing dengan orang berhasil, kita tidak, kita jangan dengki, jangan melihat orang senang susah hati itu dengki namanya. Melihat orang susah senang hati itu dengki. Apa penyebabnya orang dengki? Dalam kitab tasawuf, sebab hidup bermarah-marahan. Orang kalau sudah bermarah-marahan lalu timbul tidak suka dengan seseorang, maka dia mesti tidak suka dengan nikmat ada pada itu orang. Maka itu hidup jangan bermarah-marahan. Kalau sudah bermarah-marahan, kita tidak suka, itu orang timbul dengki. Maka bila orang kada suka dengan kita, sehebat apapun kita, sebaik apapun kita, tetap salah di mata orang yang tidak suka dengan kita. Apa hebatnya? Tetap salah karena dia tidak suka dengan kita. Contoh gampang, dia tidak suka dengan RT ini, tetap salah. Jalan berlubang, marah dia. RT tidak perhatian. Begitu ditampal oleh RT, apa jawabnya? Biasa, RT cari perhatian. Kan salah lagi. Dibiarkan jalan berlubang, salah juga. Ditampal, salah. Kenapa? Karena menurut pandangan orang yang tidak suka dengan dia. Kenapa kada suka? Karena marah. Maka itu hidup tidak usah bermarah-marah. La taghdab, kata Nabi, jangan marah. Karena setelah marah nanti bisa timbul penyakit hasad. Melihat orang bertukar TV, demam seminggu. Melihat tetangga membeli kulkas, sesak nafas. Melihat tetangga membeli mobil, mati dan ketahuan. Pingsan dia. Di mana? Di film Indosiar, Haji Sulam. Sulam itu kan berangkat haji menjual bubur tuh. Dengki bininya tuh, ada nyaman bini haji siapa? Kalau pada garam sama ada nyaman pulang. Tapi mak ada garamnya dalam film Indosiar tuh. Begitu rupanya orang dengki ini, ya Allah, ada nyaman segeri lewat sawah. Haji Sulam kan dia tidak dengki, santai dia menjual bubur, ramah dengan orang, dimakan menolong orang. Kami datang orang pakai mobil, rupanya beli mobil, rupanya pak ada pingsan kawan mati, main film berikutnya tidak ulang dalam pisah atau bini doa mati termakan dengan hasad. Jadi orang hasad tuh belum sampai yang didengki keduluan mati. Maka itu kita jangan sampai punya sifat dengki, apalagi terbawa kepada kematian. Orang dengki itu katanya karena tidak menyadari bahwa sesuatu itu sudah ditakdirkan Allah. Kalau itu takdir untuk kita, apapun rintangan tetap sampai. Kalau itu bukan takdir untuk kita, sehebat apapun kita berjuang tetap tidak dicapai. Maka itu kita percaya dengan takdir Allah, pasrah dengan takdir Allah. Kita berdoa, bekerja, berusaha, apa keputusannya kita serahkan kepada Allah, supaya hati jangan dengki, jangan sakit hati, jangan marah dengan apa yang sudah diputuskan oleh Allah, agar kita nanti menjadi orang terpuji di hadapan semua makhluk Allah nanti pada hari kiamat. Maka kalau kita dengki, nanti kita di hadapan para makhluk Allah, malu kita di akhirat. Ya malu di dunia, jauh malu di akhirat. Kalau malu di dunia cukup mengusamkan, tapi kalau malu di akhirat lebih lagi. Maka itu mudah-mudahan kita ini diberikan Allah pertolongan sehingga menerima apa yang sudah Allah takdirkan, tinggal berdoa, berusaha. Kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu,
Setiap kita orang mukmin ini ada 3 yang harus dijalani. Yang ketiga, wafadarun yang berdihi, dengan takdir kita harus rida, biar kita tidak timbul dengki hati, sakit hati kepada orang lain. Amin Allahumma amin. Adapun yang kelima, man taraka hukuriyasa suara yaumul qiyamah azizan indal malikil jabar. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.